Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wabshiril bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Pendengar yang berbahagia, tujuan puasa telah ditegaskan dalam Al-Quran, yaitu untuk menjadikan seseorang berjiwa takwa atau mencapai derajat takwa. Takwa berarti menjaga diri dan kehati-hatian, jangan sampai sengsara. Menjaga diri agar konsisten dan ketaatan menjalankan perintah Allah SWT, di samping menjauhi larangannya. Orang akan menjadi kuat apabila jiwanya kuat. Puasa adalah melatih agar jiwa menjadi kuat, sebab perintah Allah tidak dimaui oleh hawa nafsu. Sebaliknya, larangannya adalah hal-hal yang amat disenangi oleh nafsu. Latihan agar mempunyai jiwa yang kuat, ada waktu khusus, dan latihan itu diberikan oleh ajaran Islam berupa antara lain melaksanakan ibadah shaum Ramadan atau ibadah puasa. Latihan ini sekaligus merupakan ibadah wajib yang merupakan rukun Islam. Itu hal-hal yang dalam keadaan biasa dihalalkan menjadi haram pada siang harinya. Maka apalagi terhadap hal-hal yang memang jelas-jelas diharamkan, tentunya akan lebih hati-hati dan menjauhinya. Maka tujuan puasa adalah menjadikan seseorang bertakwa. Sebab disitulah seseorang akan menjadi sabar dan berkehendak kuat untuk taat kepada ajaran Allah, yaitu orang-orang yang teguh pendirian dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, karena disebut sebagai orang yang beristiqomah. Sahabat pendengar yang berbahagia, istiqomah adalah derajat yang menjadikan urusan seseorang menjadi baik dan sempurna, dan memungkinkannya untuk mencapai manfaat secara tetap dan teratur. Oleh sebab itu, supaya perjuangan orang yang tidak teguh hati akan sia-sia, puasa Ramadan yang dikerjakan atau yang diwajibkan kepada kita setiap tahun harus membawa peningkatan ketakwaan kepada Allah dengan ditandai akhlaknya semakin baik, sebagaimana Allah berfirman dalam surat ayat 30 yang tadi saya bacakan pada mukaddimah. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka mengukuhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, jangan kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih. Sahabat pendengar yang berbahagia, orang yang tidak istiqomah dalam keberadaannya tidak akan pernah meningkat dari satu tahapan ke tahapan berikutnya yang lebih tinggi, dan hatinya tidak akan kekal. Tanda istiqomah seseorang adalah memikat kesalehannya dan amal-amal lahiriahnya tidak dicermati oleh kesenjangan, bahwa tidak ada kata berhenti. Syekh Abu Al-Daqqaq menjelaskan ada 3 derajat istiqomah: menegakkan segala sesuatu atau takwim, kemudian meluruskan segala sesuatu iqomah. Takwim menyangkut disiplin jiwa, iqomah berkaitan dengan kesempurnaan hati, dan istiqomah berhubungan juga dengan tidak mendekat kepada Allah dengan jalan sir atau sembunyi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkomentar tentang istiqomah adalah bahwa mereka tidak menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu. Demikian juga Umar bin Khattab mengatakan mereka tidak menipu orang lain seperti rubuh
hanya orang-orang yang mempunyai kemampuan besar sajalah yang dapat memelihara istiqamah. Sebab hal ini meninggikan perkara dan sebelumnya disepakati dan meninggalkan adat kebiasaan untuk menegakkan ketulusan secara esensial di sisi Allah. Karena itu Nabi SAW bersabda, beristiqamalah kamu meskipun kamu sekalian tidak akan dapat mampu melakukan sepenuhnya. Istiqamah adalah merupakan sifat akhlak yang sempurna. Tanpa istiqamah, akhlak akan menjadi buruk. Istiqamah dalam berbicara berarti meninggalkan mengunjing orang lain. Dalam tindakan berarti menjauhi bid'ah. Dalam amal soleh berarti meninggalkan kemalasan. Dan dalam keadaan batin ia berarti menyingkirkan hijab atau batas. Sahabat pendengar yang berbahagia, puasa Ramadan yang dilakukan setiap tahun ini dalam 1 bulan diharapkan dapat meninggalkan jenjang ketakwaan. Salah satunya adalah istiqomah dari ketaatan menjalankan agama dengan kesabaran tinggi dan membuahkan keteguhan dan ketahanan dana istiqomah dengan sifat akhlak yang sempurna. Sahabat pendengar yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nasrul minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.